Kisah si putri dan para kurcaci. Di sebuah kerajaan yang terletak di tengah hutan yang luas dan indah, hiduplah seorang ratu yang cantik jelita. Ratu ini memiliki kecantikan yang mempesona, namun hatinya tidak seindah rupanya. Dia adalah ibu tiri dari seorang putri yang sangat cantik dan baik hati, bernama Putri Salju. Putri Salju, meski masih muda, memiliki kecantikan yang melampaui ibu tirinya. Kulitnya seputih salju, pipinya merah seperti apel, dan rambutnya hitam legam seperti malam yang gelap. Namun, yang paling menonjol dari Putri Salju bukanlah kecantikannya, melainkan hatinya yang murni dan baik. Dia selalu menolong orang lain dan tidak pernah mengeluh. Namun, kehidupan di istana tidak selalu indah bagi Putri Salju. Ibu tirinya, Ratu, sangat iri dengan kecantikan dan kebaikan hati Putri Salju. Ratu selalu mencari cara untuk membuat Putri Salju merasa tidak nyaman dan tidak bahagia. Namun, Putri Salju tetap bertahan dan selalu berusaha untuk tetap ceria dan positif. Meski hidup di bawah bayang-bayang ibu tiri yang jahat, Putri Salju tidak pernah kehilangan harapannya. Dia selalu bermimpi bahwa suatu hari nanti, dia akan bisa bebas dari cengkeraman ratu dan bisa hidup bahagia seperti dalam dongeng-dongeng yang dia dengar. Di dalam istana yang megah, terdapat sebuah benda yang sangat berharga dan ajaib, yaitu sebuah cermin. Cermin ini bukanlah cermin biasa, melainkan cermin ajaib yang dapat berbicara dan selalu mengatakan kebenaran. Ratu sangat menyukai cermin ini. Setiap hari, dia akan berdiri di depan cermin dan bertanya, "Cermin, cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di dunia ini?" Dan cermin itu akan menjawab, "Engkaulah, Ratu, yang paling cantik di dunia ini." Namun, suatu hari, jawaban cermin berubah. Ketika Ratu bertanya seperti biasa, cermin itu menjawab, "Ratu, engkau memang cantik, tetapi Putri Salju lebih cantik darimu." Mendengar jawaban ini, Ratu menjadi sangat marah dan cemburu. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada orang yang lebih cantik darinya, apalagi itu adalah Putri Salju, anak tiri yang selama ini dia anggap sebagai ancaman. Ratu menjadi semakin marah dan cemburu setiap kali dia melihat Putri Salju. Kecantikan Putri Salju yang semakin hari semakin mempesona, seolah-olah menjadi pengingat bagi Ratu tentang jawaban cermin ajaib itu. Ratu merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menghilangkan Putri Salju dari hidupnya. Ratu, yang hatinya dipenuhi oleh kecemburuan dan kemarahan, memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Dia memanggil pemburu kerajaan, seorang pria yang dikenal karena keberaniannya dan kesetiaannya kepada kerajaan. Ratu memberikan perintah yang mengerikan kepada pemburu itu. Dia memerintahkan pemburu untuk membawa Putri Salju ke dalam hutan, tempat yang penuh dengan bahaya, dan membunuhnya. Ratu bahkan meminta pemburu untuk membawa jantung Putri Salju sebagai bukti bahwa perintahnya telah dilaksanakan. Pemburu, meski terkejut dan takut, tidak berani menolak perintah Ratu. Namun, ketika dia membawa Putri Salju ke hutan, dia merasa sangat bersalah. Dia melihat ke dalam mata Putri Salju yang penuh ketakutan dan kebingungan, dan hatinya tergerak. Dalam hati pemburu, dia tahu bahwa apa yang diminta Ratu sangat salah. Dia tidak bisa membunuh Putri Salju, seorang putri yang tidak bersalah dan baik hati. Jadi, dengan berat hati, dia membiarkan Putri Salju pergi dan berbohong kepada Ratu bahwa Putri Salju telah mati. Setelah ditinggalkan oleh pemburu di tengah hutan, Putri Salju merasa sangat takut dan bingung. Dia tidak tahu harus kemana dan apa yang harus dia lakukan. Namun, dia tahu bahwa dia harus bertahan dan mencari tempat yang aman. Setelah berjalan cukup jauh, Putri Salju menemukan sebuah rumah kecil yang tampak sangat nyaman dan hangat. Rumah itu tampak sangat berbeda dengan istana megah tempat dia tinggal sebelumnya. Namun,
Ada sesuatu tentang rumah itu yang membuat Putri Salju merasa aman. Putri Salju memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu. Di dalam, dia menemukan 7 tempat tidur kecil, 7 kursi kecil, dan 7 piring makan kecil. Putri Salju menyadari bahwa rumah itu pasti milik 7 kurcaci. Kurcaci-kurcaci itu adalah makhluk yang baik hati dan ramah. Mereka sangat terkejut ketika menemukan Putri Salju di rumah mereka, tetapi mereka segera menyambutnya dengan hangat. Kehidupan bersama 7 kurcaci. Setelah diterima oleh 7 kurcaci, Putri Salju mulai menjalani kehidupan baru di rumah kecil itu. Meski awalnya dia merasa asing dan tidak terbiasa, namun lambat laun dia mulai merasa nyaman dan bahagia. Setiap hari, Putri Salju membantu 7 kurcaci dalam pekerjaan sehari-hari. Dia memasak, membersihkan rumah, dan merawat taman kecil di belakang rumah. Sementara itu, 7 kurcaci pergi bekerja di tambang setiap hari dan kembali ke rumah dengan tangan penuh batu permata. Meski hidup mereka sederhana, namun mereka sangat bahagia. Mereka selalu makan bersama, bercerita tentang hari mereka, dan tertawa bersama. Putri Salju merasa sangat beruntung bisa tinggal bersama 7 kurcaci. Mereka telah menjadi keluarga barunya, keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan kehangatan. Namun, di balik kebahagiaan mereka, ada rasa khawatir yang selalu menghantui Putri Salju. Dia tahu bahwa Ratu pasti masih mencarinya. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Dia harus tetap kuat dan berani untuk dirinya dan untuk keluarga barunya. Setelah mengetahui bahwa Putri Salju masih hidup, Ratu merasa marah dan kecewa. Dia merasa dikhianati oleh pemburu yang seharusnya telah membunuh Putri Salju. Namun, Ratu tidak menyerah. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan merencanakan cara untuk membunuh Putri Salju. Ratu memiliki banyak ramuan ajaib dan racun di istananya. Dia memilih racun yang paling mematikan dan mencampurnya dengan apel. Ratu berencana untuk menyamar menjadi pedagang apel dan memberikan apel beracun tersebut kepada Putri Salju. Ratu mengubah penampilannya dengan menggunakan sihir. Dia berubah menjadi seorang wanita tua yang tampak lemah dan tidak berbahaya. Dengan penampilan barunya, Ratu berangkat menuju rumah 7 kurcaci. Ratu tiba di rumah 7 kurcaci ketika mereka sedang bekerja di tambang. Dia mengetuk pintu dan Putri Salju membukanya. Ratu, dengan senyum ramahnya, menawarkan apel beracun tersebut kepada Putri Salju. Putri Salju, yang tidak mengetahui niat jahat Ratu, menerima apel tersebut dengan senang hati. Dia sangat suka apel dan apel itu tampak sangat segar dan lezat. Tanpa curiga, Putri Salju menggigit apel itu. Segera setelah Putri Salju menggigit apel, dia merasa pusing dan lemas. Dia mencoba berteriak memanggil 7 kurcaci, tetapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya terasa berat dan dia tidak bisa bergerak. Akhirnya, dengan mata yang berat, Putri Salju jatuh tertidur. Ketika 7 kurcaci pulang dari tambang, mereka menemukan Putri Salju terbaring di lantai dengan wajah pucat. Mereka sangat terkejut dan sedih. Mereka mencoba membangunkan Putri Salju, tetapi dia tidak merespon. Mereka menangis dan meratapi Putri Salju. Mereka tidak bisa percaya bahwa Putri Salju, teman dan keluarga mereka, telah pergi. Mereka meletakkan Putri Salju di peti kaca dan menangisinya setiap hari. Suatu hari, seorang pangeran tampan yang sedang berkelana menemukan peti kaca tempat Putri Salju tertidur. Dia terpesona oleh kecantikan Putri Salju dan merasa ada sesuatu yang sangat istimewa tentang putri yang tampak damai dan cantik itu.
Pangeran itu mendekati peti kaca dan melihat putri salju dengan penuh kasih. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan cinta sejatinya. Dengan penuh perasaan, pangeran itu mencium kening putri salju. Saat bibir pangeran menyentuh kening putri salju, sesuatu yang ajaib terjadi. Putri salju perlahan-lahan membuka matanya dan bangun dari tidurnya. Dia melihat pangeran yang tampan di hadapannya dan merasa seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi yang panjang. Putri salju dan pangeran itu saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka merasa seolah-olah mereka telah ditakdirkan untuk bersama. Mereka kemudian menikah dan hidup bahagia selamanya di kerajaan pangeran. 7 kurcaci merayakan kebahagiaan putri salju dan sangat senang melihatnya bahagia. Mereka merasa lega bahwa putri salju akhirnya bisa hidup bahagia setelah semua yang telah dia alami. Demikianlah kisah mendalam tentang akhir yang bahagia dari cerita putri salju dan 7 kurcaci. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan, kesabaran dan cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan dan membawa kebahagiaan yang abadi.